konsep dasar pendidikan anak usia dini. Visi pendidikan nasional, yaitu insan Indonesia cerdas dan kompetitif. Cerdas. Cerdas dibagi 4. 1. Olah hati atau kalbu atau yang disebut cerdas spiritual. 2. Olah pikir atau yang disebut cerdas intelektual. 3. Olah rasa atau yang disebut cerdas emosional. 4. Olahraga atau yang disebut cerdas kinestetik. Yang kesemuanya menjadi pendidikan anak usia dini. Awal pendidikan karakter. Kompetitif dibagi menjadi semangat juang tinggi, mandiri, pantang menyerah, inovatif atau agen of change, produktif, sadar mutu, berorientasi global. Tujuan PAUD, suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Pengertian PAUD adalah pemberian upaya untuk menstimulasi, membimbing, mengasuh dan pemberian kegiatan pembelajaran yang akan menghasilkan kemampuan dan keterampilan pada anak kompetensi. Kesemuanya itu tercantum di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 14. Tujuan pendidikan anak usia dini. Pertama adalah alasan pendidikan, yaitu PAUD merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan lebih tinggi, menurunkan angka mengulang kelas dan angka putus sekolah. Yang kedua alasan ekonomi, yaitu PAUD merupakan investasi yang menguntungkan baik bagi keluarga maupun pemerintah. Yang ketiga alasan sosial, yaitu PAUD merupakan salah satu upaya untuk menghentikan roda kemiskinan. Yang keempat adalah alasan hak dan hukum, yaitu PAUD merupakan hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang dijamin oleh undang-undang.
Yang kelima adalah PAUD juga bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi anak agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terakhir ialah melalui PAUD, anak diharapkan dapat mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya antara lain, agama, kognitif, sosial emosional, bahasa, motorik kasar dan motorik halus, serta kemandirian, memiliki dasar-dasar akidah yang lurus sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya, memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang diharapkan, menguasai sejumlah pengetahuan dan keterampilan dasar sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangannya, serta memiliki motivasi dan sikap belajar yang positif. Landasan filosofi tentang pendidikan anak usia dini. Menurut Pestalozzi tahun 1746 sampai dengan 1827. Pertama, anak pada dasarnya memiliki pembawaan yang baik. Kedua, masing-masing tahap pertumbuhan dan perkembangan seorang individu haruslah tercapai dengan sukses sebelum berlanjut pada tahap berikutnya. Ketiga, segala bentuk pendidikan adalah berdasarkan pengaruh panca indera, dan melalui pengalaman-pengalaman tersebut potensi-potensi yang dimiliki oleh seorang individu dapat dikembangkan. Keempat, tujuan pendidikan ialah memimpin anak menjadi orang yang baik dengan jalan mengembangkan semua daya yang dimiliki oleh anak. Kelima, segala usaha yang dilakukan oleh orang dewasa harus disesuaikan dengan perkembangan anak menurut kodratnya. Sebab pendidikan pada hakikatnya adalah suatu usaha pemberian pertolongan agar anak dapat menolong dirinya sendiri di kemudian hari. Keenam, perkembangan anak berlangsung secara teratur, maju setahap demi setahap. Implikasi atau pengaruhnya adalah bahwa pembelajaran pun harus maju teratur selangkah demi selangkah. Ketujuh, lingkungan terutama lingkungan keluarga memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kepribadian seorang anak pada awal kehidupannya. Kedelapan, kecintaan yang diberikan ibu kepada anaknya akan memberikan pengaruh terhadap keluarga, serta menimbulkan rasa terima kasih dalam diri anak. Pada akhirnya, rasa terima kasih tersebut akan menimbulkan kepercayaan anak terhadap Tuhan. Maria Montessori, pada tahun-tahun 1870 sampai tahun 1952. 1. Pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Kedua, pendidikan merupakan aktivitas diri yang mengarah pada pembentukan disiplin pribadi, kemandirian dan pengarahan diri. 3. Persepsi anak tentang dunia merupakan dasar dari ilmu pengetahuan. Keempat, pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu perkembangan anak secara menyeluruh dan bukan sekedar mengajar. 5. Dalam perkembangan anak terdapat masa peka, suatu masa yang ditandai dengan begitu tertariknya anak terhadap suatu objek atau karakteristik tertentu serta cenderung mengabaikan objek yang lainnya. Keenam, pentingnya kondisi lingkungan yang bebas dan penuh kasih agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Ketujuh, anak memiliki kemampuan untuk membangun sendiri pengetahuannya, dan hal tersebut dilakukan oleh anak mulai dari awal sekali. Gejala psikis atau kejiwaan yang memungkinkan anak membangun pengetahuannya sendiri dikenal dengan istilah jiwa penyerap atau absorben main. Itulah pendapat Maria Montessori tentang pendidikan anak usia dini.
Friedrich Wilhelm August Nobel tahun 1782 sampai dengan tahun 1852. Pertama, anak sebagai individu yang pada kodratnya bersifat baik. Sifat yang buruk timbul karena kurangnya pendidikan atau pengertian yang dimiliki oleh anak tersebut. Kedua, masa anak merupakan fase yang sangat fundamental bagi perkembangan individu karena pada fase inilah terjadinya peluang yang cukup besar untuk pembentukan dan pengembangan pribadi seseorang. Ketiga, apabila anak mendapatkan pengasuhan yang tepat, maka seperti halnya tanaman muda akan berkembang secara wajar mengikuti hukumnya sendiri. Pendidikan taman kanak-kanak harus mengikuti sifat dan karakteristik anak. Keempat, bermain dipandang sebagai metode yang tepat untuk membelajarkan anak, serta merupakan cara anak dalam meniru kehidupan orang dewasa di sekelilingnya secara wajar. Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai dengan tahun 1778 memberikan teori tentang pendidikan. Pertama, konsep kembali ke alam dan pendekatan yang bersifat alamiah dalam pendidikan anak. Pendekatan alamiah berarti anak akan berkembang secara optimal, tanpa hambatan. Kedua, menurutnya pula bahwa pendidikan yang bersifat alamiah menghasilkan dan memacu berkembangnya kualitas semacam kebahagiaan, spontanitas dan rasa ingin tahu. Ketiga, walaupun kita telah melakukan kontrol terhadap pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sosial dan melalui indera, tetapi kita tetap tidak dapat mengontrol pertumbuhan yang sifatnya alami. Keempat ialah tujuan pendidikan adalah membentuk anak menjadi manusia yang bebas. Jean Piaget dan Lev Vygotsky tahun 1896 sampai dengan tahun 1934 mengemukan teori pendidikannya. Pertama, anak membangun pengetahuannya sendiri karena mereka memiliki begitu banyak gagasan yang sesungguhnya tidak pernah diajarkan kepada mereka. Kedua, pengetahuan pada dasarnya dibangun oleh anak melalui interaksi dengan lingkungannya. Ketiga, pada dasarnya paham konstruktivis mempunyai asumsi bahwa anak adalah pembangun pengetahuan yang aktif. Anak mengkonstruksi pengetahuannya berdasarkan pengalamannya. Pengetahuan tersebut diperoleh anak dengan cara membangunnya sendiri secara aktif melalui interaksi yang dilakukannya dengan lingkungan. Menurut Lev Vygotsky berpandangan bahwa konteks sosial merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar seorang anak. Pengalaman interaksi sosial ini sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir anak. Interaksi antara anak dengan lingkungan sosialnya akan menciptakan bentuk-bentuk aktivitas mental yang tinggi. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara tahun 1889 sampai dengan tahun 1959 mengemukan, pertama, anak sebagai kodrat alam yang memiliki pembawaan masing-masing serta kemerdekaan untuk berbuat serta mengatur dirinya sendiri. Akan tetapi kemerdekaan itu juga sangat relatif karena dibatasi oleh hak-hak yang patut dimiliki oleh orang lain. Kedua, pamong hanya boleh memberikan bantuan apabila anak menghadapi hambatan yang cukup berat dan tidak dapat diselesaikan. Ketiga, pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah lahir dan batin, serta dapat memerdekakan diri. Keempat, anak sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang, sehingga pemberian kesempatan yang luas bagi anak untuk mencari dan menemukan pengetahuan secara tidak langsung akan memberikan peluang agar potensi yang dimiliki anak dapat berkembang secara optimal. Itulah teori luar biasa dari Bapak Pendidikan Nasional kita Bapak Ki Hajar Dewantara.
Pendidikan anak usia dini didasarkan atas prinsip-prinsip berikut. Pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Kedua, sesuai dengan perkembangan anak. Ketiga, mengembangkan kecerdasan anak. 9 dimensi kecerdasan jamak atau multiple intelligence chess. Pertama, kecerdasan linguistik atau cerdas kosakata. Kedua, kecerdasan logika dan matematika atau cerdas angka dan rasional. Ketiga, kecerdasan spasial atau cerdas ruang, tempat, gambar. Keempat, kecerdasan kinestetika raga atau cerdas raga. Kelima, kecerdasan musik atau cerdas musik. Keenam, kecerdasan interpersonal atau cerdas orang. Ketujuh, kecerdasan intrapersonal atau cerdas diri. Kedelapan, kecerdasan naturalis atau cerdas alam. Terakhir kesembilan, kecerdasan spiritual atau cerdas kalbu religi. Keempat, belajar melalui bermain. Belajar dari konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, gerakan ke verbal, dan dari sendiri ke sosial. Keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Ketujuh, anak belajar melalui interaksi sosial dengan orang dewasa dan teman sebaya di lingkungannya. Kedelapan, menggunakan lingkungan yang kondusif. Kesembilan, merangsang kreativitas dan inovatif. Kesepuluh, mengembangkan kecakapan hidup. Kesebelas, memanfaatkan potensi lingkungan. Kedua belas, sesuai dengan kondisi sosial budaya. Ketiga belas, stimulasi secara holistik.
Capaian presentasi belajar, membaca 10%, mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, berdiskusi 70%, mengalami 80%, mengajar ke orang lain 95%. Inilah yang dinamakan piramida belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa. Ya Tuhan Allah, sehatkan tubuhku, cerdaskan otakku, bersihkan hatiku, indahkan akhlakku.